Dewa Obat Terkuat. Bab 117. Pekerjaan apa yang kamu laporkan? Lin Yi menatap Ye Shihan dan mengambil kembali piring buah itu. Ibu potong ini untukku. Jika kamu ingin memakannya, ambil sendiri. Dia mengulurkan tangan dan menyingkirkan Ye Shihan. Jangan hentikan aku menonton TV. Ye Shihan memelototi Lin Yi dengan marah, duduk, memiringkan kepalanya, dan mengulurkan tangan untuk mengambil buah itu. Kamu bekerja sebagai sopir untuk kakakku. Apa tidak ada cerita apapun yang terjadi? Sekarang mereka berdua memiliki waktu kontak, mereka masih berduaan. Jangan bicara soal bakat dan penampilan laki-laki itu, yang jelas salah satunya disengaja dan yang lain juga punya perasaan. Tidak. Lin Yi berkata. Anda. Ye Shihan menatap Lin Yi dengan marah, tidak tahu harus berkata apa padanya. Dia berdiri dan mengambil piring buah itu. Makan, makan, makan. Masih ingin makan. Disita. Setelah mengatakan itu, dia tidak repot-repot mengucapkan sepatah kata pun, dan pergi dengan sepiring buah, tidak memberi Lin Yi apapun untuk dimakan. Apa yang masih berpura-pura dilakukan oleh bajingan bau ini? Dia bahkan belum menembus kertas jendela. Dia sangat pendiam. Apakah kamu mengharapkan Ye Qianxue, seorang wanita, untuk mengambil inisiatif? Terlalu banyak. Melihat Ye Shihan merebut piring buah, Lin Yi menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tidak berdaya. Jangan main-main dengan siapapun. Ye Shihan, wanita muda kedua, selalu memikirkan hal-hal yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Lin Yi tidak peduli jika tidak ada buah untuk dimakan, dia mengubah postur tubuhnya, bersandar di sofa, dan terus menonton TV dengan santai. Kecuali Lin Yi, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya dengan mudah. Terutama orang-orang besar lainnya di lingkaran bawah tanah Tianhai. Semalam, Pan Feng menghilang, begitu pula Zhuang Fan. Pan Feng sudah tiada, tapi mereka masih bisa mengerti. Semua orang tahu bahwa bagi Yang Rong, ibunya adalah Nilin, dan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Pan Feng tidak percaya pada kejahatan, jadi dia pantas disiksa sampai mati oleh Yang Rong. Tapi bagaimana dengan Zhuang Fan? Di antara orang-orang besar, Zhuang Fan adalah orang yang tidak pernah mengungkapkan pendiriannya, bahkan tidak berani pulang untuk menghindari masalah. Namun meski begitu, Yang Rong tetap tidak melepaskannya. Siapa yang tahu, siapa yang berikutnya? Yang Rong jelas-jelas sudah gila sekarang dan ingin membunuh semua orang tanpa memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup, tapi mereka tidak punya pilihan. Tuan Fang, Anda adalah orang tua di lingkaran bawah tanah Tianhai. Tanpa Anda, tidak akan ada lingkaran bawah tanah di Tianhai sekarang. Apakah Anda tega melihat lingkaran itu dihancurkan oleh Yang Rong? Saat ini, aula keluarga Fang. 3 bos yang tersisa, Qi Yun, Liu Feng dan Zhang De, semuanya duduk di satu sisi dan memandang Fang Yuan yang duduk di atas. Ya, Fang Yuan, belum lagi, Fang Zaitian adalah cucumu. Dia dijebak oleh Yang Rong dan dikirim ke penjara. Kamu tidak bisa mengabaikan hutang ini begitu saja, kan? Kami datang kepadamu hanya untuk mengatakan bahwa selama Tuan Fang bersedia keluar, kami akan bekerja sama denganmu. 3 orang mengutarakan pendapatnya. Mereka berada di ujung tali mereka. Ketika Fang Zaitian mendatangi mereka dan meminta mereka bergabung untuk menghadapi Yang Rong, beberapa orang di permukaan setuju, dan masing-masing mengatakannya lebih baik daripada yang lain, tetapi kenyataannya. Semua orang menunggu dan menonton, berharap menunggu orang lain mengambil tindakan pertama sebelum mereka mengambil apa yang sudah tersedia. Akibatnya, Yang Rong baik-baik saja sekarang. Beberapa bos besar telah meninggal dan yang lainnya telah ditangkap. Mereka bertiga yang tersisa mungkin akan mendapat masalah suatu hari nanti. Baru sekarang mereka menyadari bahwa mereka telah melewatkan kesempatan terbaik dan gagal membunuh Yang Rong, dan sekarang merekalah yang sekarat. Fang Yuan duduk di sana dengan mata setengah tertutup. Kacang kenari di tangannya melingkar ringan, dan sudah berkilau. Dia tidak berbicara. Meskipun mereka bertiga datang larut malam, dia tahu tujuan mereka dan masih duduk di sana tanpa ekspresi apapun. Tuan Fang, silakan keluar. Kami membutuhkan Anda untuk menegakkan keadilan. Ya, Tuan Fang, bukan gilirannya Yang Guangrong memamerkan kekuatannya di lingkaran bawah tanah Tianhai. Mereka bertiga saling berpandangan dan melihat Fang Yuan masih tidak mengungkapkan apapun, mengetahui apa yang ingin didengar Fang Yuan. Tuan Fang, selama Anda bersedia mengambil tindakan, kami bertiga akan mengikuti Anda mulai sekarang. Zhang De mengertakkan gigi dan berkata, apapun yang keluarga Fang ingin kami lakukan, kami akan melakukannya. Ya, kami selalu ingin mengikuti Tuan Fang.
Hanya dengan Tuan Fang yang memimpin lingkaran bawah tanah Tianhai dapat berkembang lebih baik. Liu Feng juga mengangguk. Kedua orang itu memandang Qi Yun. Tuan Fang, sejujurnya, ibu kota provinsi telah mengincar Tianhai. Kami, para junior, tidak tahan. Qi Yun mengikuti, saya harap Tuan Fang keluar dari gunung, jika tidak, kita tidak akan bisa mempertahankan lingkaran bawah tanah Tianhai ini. Ketiga orang itu mengutarakan pendiriannya, yang setara dengan memperjelas bahwa mereka ingin membelot ke Fang Yuan dan bergaul dengan keluarga Fang. Aku orang tua yang jahat, aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Fang Yuan perlahan membuka matanya dan akhirnya berbicara. Bagaimana itu bisa terjadi? Benar, jika Tuan Fang mau keluar, Yang Rong mungkin akan ketakutan setengah mati. Tuan Fang, saya hanya menunggu kabar dari Anda. Beberapa orang berkata dengan tergesa-gesa. Fang Yuan tertawa kecil dan menoleh untuk melihat mereka bertiga, kilatan cahaya bersinar di matanya yang keruh. Anak ini Yang Rong. Dia menggelengkan kepalanya, itu saja. Nada suaranya penuh dengan penghinaan. Faktanya, dia tidak pernah menganggap tinggi Yang Rong. Di matanya, seorang gangster dari wilayah DC bisa dibunuh dengan satu tamparan. Sekarang dia tiba-tiba bangkit, dia tidak akan percaya jika tidak ada orang di belakangnya. Artinya, di depan Tuan Fang, Yang Rong bukan apa-apa. Tuan Fang, katakan padaku, apa yang Anda ingin kami lakukan? Bagaimana kami bisa menghilangkan duri Yang Rong? Mereka semua mengatakan bahwa Yang Rong bukan apa-apa, tetapi sekarang, bukankah karena mereka tidak dapat menyelesaikan Yang Rong sehingga mereka harus membelot ke Fang Yuan, dan mereka harus membayar mahal untuk ini? Tidak ada yang mau mati, apalagi mati di tangan Yang Rong. Bagi mereka, ini adalah cara mati yang paling memalukan. Apakah kamu benar-benar ingin mendengarkanku? Fang Yuan melirik mereka bertiga. Dengarkan Tuan Fang. Ya, jika kami tidak mendengarkan, kami tidak akan mengganggu Tuan Fang saat larut malam. Tuan Fang, beritahu kami apa yang ingin Anda lakukan, dan kami akan mendengarkan. Mereka bertiga mengangguk. Di depan Fang Yuan, mereka tidak bersikap seperti bos besar, mereka hanya junior, dan mereka adalah junior yang ingin memohon pada Fang Yuan. Dengan baik. Fang Yuan mengangguk dan berkata dengan tenang, yang harus kamu lakukan sekarang adalah menunggu. Tunggu. Ya, jangan memprovokasi Yang Rong, jangan beri dia kesempatan untuk mengambil tindakan terhadapmu. Mereka bertiga tertegun dan saling memandang, tidak mengerti apa maksud Fang Yuan. Masih menunggu. Jika Yang Rong tidak dibunuh lebih awal, ketika kekuatan Yang Rong semakin berkembang, tidak akan ada cara untuk membunuhnya. Terlebih lagi, lingkaran bawah tanah tidak pernah membalas dendam pada malam sebelumnya. Fang Zaitian dijebak oleh Yang Rong dan ditangkap. Itu cucu Fang Yuan. Tuan Fang, apakah Yang Rong ini begitu sulit untuk dihadapi? Zhang De tidak memiliki banyak kesabaran dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, tidakkah mudah bagimu untuk menghadapinya secara langsung? Fang Yuan menyipitkan matanya, tersenyum, dan menatap Zhang De. Tentu saja Yang Rong mudah dihadapi. Yang sulit dihadapi adalah orang di belakangnya. Jika Yang Rong mati, Yang Rong kedua atau ketiga akan muncul. Dia mendengus, apakah menurutmu penting apakah kamu membunuh boneka atau tidak? Bab 118. Apakah itu penting? Dari apa yang dikatakan Fang Yuanyi, sepertinya itu tidak penting. Yang Rong hanyalah boneka. Jelas, Zhang De dan dua orang lainnya tidak mengharapkan situasi ini. Tetapi inilah yang dikatakan Fang Yuan, dan mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka tidak mempercayainya. Siapakah orang yang mungkin mengendalikan Yang Rong? Ada keraguan di wajah ketiga orang itu. Fang Yuan tidak mengatakan apapun dengan jelas, tetapi mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah ibu kota provinsi. Dia dari ibu kota provinsi. Pantas saja Yang Rong mau menjual industri abu-abunya kepada orang-orang di ibu kota provinsi dengan harga murah. Tuan Fang, maksud Anda orang-orang dari ibu kota provinsi ingin mengambil tindakan? Wajah Liu Feng tampak sedikit jelek. Mereka selalu menjaga jarak dari orang-orang di ibu kota provinsi. Di masa lalu, di lingkaran bawah tanah Tianhai, meskipun semua orang bersaing satu sama lain dan bertarung secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi selama bertahun-tahun, mereka pasti akan bersatu dan menghadapi dunia luar sebagai satu kesatuan. Selama ada invasi dari pihak luar. Tapi sekarang, setengah dari orang-orang besar di lingkaran bawah tanah Tianhai telah mati. Saat ini semakin terpencar. Wajar jika masyarakat ibu kota provinsi ingin memanfaatkan kesempatan untuk menyusup. Sulit untuk dikatakan. Fang Yuandao berkata,
tidak satu pun dari mereka yang ada di ibu kota provinsi yang hemat bahan bakar, terutama yang itu. Saya rasa Anda lebih tahu dari saya, bukan? Berbicara tentang satu orang itu, ekspresi wajah ketiga orang itu bahkan lebih jelek lagi. Zhang De memandang dua orang lainnya, lalu menoleh ke arah Fang Yuan. Tuan Fang, jika orang itu mengendalikan Yang Rong di belakang layar, maka kita. Jadi bagaimana kalau itu dia? Fang Yuan mendengus dan mengetuk meja dengan telapak tangannya. Ini belum giliran mereka untuk berbicara di lingkaran bawah tanah Tianhai. Aku belum mati. Ayo bertarung dengan mereka. Siapapun yang memiliki tinju lebih kuat boleh memutuskan. Melihat keberanian Fang Yuan, Zhang De dan yang lainnya sedikit lega. Bagi mereka, jika orang itu benar-benar ingin mengambil tindakan, mustahil bagi mereka bertiga untuk menolak. Namun jika Fang Yuan bersedia membela dan menegakkan keadilan bagi lingkaran bawah tanah Tianhai, maka mereka tidak perlu takut. Tuan Fang, selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, saya akan menembus api dan air tanpa ragu-ragu. Hal yang sama berlaku untukku, Liu Feng. Demi martabat lingkaran bawah tanah Tianhai kita, aku bisa menyerahkan hidup ini. Terserah Tuan Fang untuk memberikan keadilan bagi semua orang. Ketiga orang itu berkata satu demi satu. Fang Yuan mengangguk dan bersenandung sedikit. Tunggu, tetaplah sama untuk menghadapi semua perubahan, aku punya rasa proporsional sendiri. Fang Yuan tidak banyak bicara, tampak penuh teka-teki. Setelah itu, dia berhenti berbicara dan meminta Tang Feng untuk menyuruh ketiga orang itu pergi. Tuan, suruh dia pergi. Tang Feng kembali, berdiri di sana dan berkata dengan hormat. Ada pertanyaan. Fang Yuan tersenyum padanya. Tang Feng mengangguk. Orang di belakang Yang Rong bukanlah orang yang ada di ibu kota provinsi. Dia telah melihat kekuatan Lin Yi dengan matanya sendiri, dan dia tahu lebih jelas bahwa Yang Rong harus tetap hormat di depan Lin Yi. Siapa orang di belakang Yang Rong? Itu hanya Lin Yi, seorang master yang menakutkan. Apa hubungannya dengan yang ada di ibu kota provinsi? Haha, tentu saja aku tahu. Fang Yuan berkata dengan tenang, orang di ibu kota provinsi itu lumpuh satu kakinya. Dia telah meningkatkan kesehatannya dan memulihkan diri selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa punya ambisi? Berbicara tentang orang itu, sedikit rasa takut melintas di wajah Fang Yuan. Pertarungan saat itu sangat mengejutkan. Meskipun tidak banyak orang yang mengetahuinya, sebagai seorang Jianghu tua yang telah berada di lingkaran bawah tanah selama beberapa dekade, dia dianggap sebagai orang dalam. Tang Feng bingung. Karena Fang Yuan tahu bahwa orang di belakang Yang Rong adalah Lin Yi, maka dia bisa memberitahu Zhang De dan yang lainnya dan membiarkan mereka bergabung untuk membunuh Yang Rong dan Lin Yi. Mengapa kamu membiarkan mereka menunggu? Yang Rong dan yang lainnya tidak perlu mencari alasan apapun jika ingin mengambil tindakan. Saya berencana untuk mengambil kembali lingkaran bawah tanah Tianhai ini. Fang Yuandao berkata, hanya ada satu anggota keluarga Fang kita. Apakah Anda mengerti maksud saya? Tang Feng terkejut, lalu dengan cepat mengerti dan mengangguk. Apakah kepala keluarga ingin meminjam pisau Yang Rong untuk membersihkan lingkaran bawah tanah Tianhai? Bagus. Fang Yuandao berkata, biarkan mereka bertarung seperti kerang dan kerang. Orang-orang ini semua mati. Jika saya berurusan dengan Yang Rong dan yang lainnya, maka seluruh lingkaran bawah tanah Tianhai akan menjadi milik keluarga Fang saya. Tepat pada waktunya untuk mengejar ketinggalan dengan lingkaran di atas tanah juga mengambil tindakan, ini hanyalah kesempatan sekali seumur hidup. Wajah Fang Yuan penuh ambisi. Kali ini keluarga Fang mengalami banyak kerugian, tidak hanya perusahaannya yang mengalami kerugian lebih dari 1 miliar, bahkan Fang Zaitian, cucunya yang paling menjanjikan pun mengalami kerugian. Jika Anda tidak bisa mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, maka kerugian tersebut akan sia-sia. Jadi kepala keluarga meminta mereka untuk tetap tidak berubah dalam menyikapi semua perubahan, tidak membiarkan mereka menunggu kesempatan, tapi membiarkan mereka duduk diam dan menunggu kematian. Tang Feng tiba-tiba sadar. Dengan metode Fang Yuan, sama seperti dia diminta untuk membunuh Zhuang Fan dan menyalahkan Yang Rong kali ini, dia pasti masih memiliki cara untuk memaksa Yang Rong membunuh Zhang De dan yang lainnya. Dengan cara ini, keluarga Fang menunggu untuk mengambil alih seluruh lingkaran bawah tanah Tianhai tanpa usaha apapun. Tang Feng, ingat, mereka yang hanya bisa menggunakan tinju tidak akan bisa melangkah jauh. Fang Yuan memandangnya, dunia ini adalah dunia kekuasaan dan status. Tidak peduli seberapa kuat tinjumu, apakah kamu sekuat pedang atau senjata. Harus menggunakan ini. Dia menunjuk ke kepalanya. Ya, kepala keluarga, Tang Feng sudah mengingatnya. Tang Feng mengangguk dengan hormat.
Dibandingkan dengan Fang Yuan, Fang Zaitian terlalu kekanak-kanakan dan sama sekali tidak berada pada level yang sama. Saat dia masih memikirkan cara menghadapi Yang Rong, Fang Yuan sudah memikirkan cara mengendalikan seluruh lingkaran bawah tanah Tianhai. Tang Feng sangat terkesan dengan visi, akal, dan kelicikan seperti itu. Di mata Fang Yuan, apa itu pemburu sebenarnya? Itu adalah orang yang sabar, tahu bagaimana bertoleransi, dan kejam serta cukup beracun. Ia tidak pernah menyangka bahwa sekuat apapun tinju dan tendangannya, tidak akan ada gunanya. Adakah yang tidak paham bahwa dua tinju sulit dikalahkan dengan 4 tangan? Hanya saja Lin Yi. Jika dia sekuat yang ada di ibu kota provinsi, dia tidak berpikir Lin Yi lebih baik dari itu. Namun, dia tidak mengetahuinya. Saya meremehkan Lin Yi, dan sangat meremehkannya. Dua tinju tidak bisa mengalahkan 4 tangan, tapi satu kekuatan bisa mengalahkan 10. Jika tinju itu bisa mengguncang seluruh dunia, siapa yang bisa menghentikannya? Sekarang, Lin Yi ada di kamarnya, bertelanjang dada, duduk bersila. Cuacanya agak dingin, namun Lin Yi tidak merasa kedinginan. Sebaliknya, keringat masih banyak di sekujur tubuhnya, merembes keluar dari pori-pori kulitnya setetes demi setetes, menutupi seluruh tubuhnya. Mendesis. Jika Anda mendengarkan dengan seksama, Anda masih dapat mendengar sedikit suara, tetapi Anda tidak tahu dari mana asalnya. Lin Yi memejamkan mata dan meletakkan tangannya di pahanya, mempertahankan gerakan ini seperti patung. Dia telah berlatih dengan cara ini selama 6 tahun tanpa gangguan. Dia tidak hanya berlatih keterampilan medis, tetapi juga berlatih kungfu, memungkinkan Qi dengan bebas masuk dan keluar dari pori-pori, menahan Qi, dan melepaskan Qi. Dia memasuki keadaan misterius, dengan mata terpejam, tetapi telinganya bisa mendengar semua suara halus di sekitarnya. Di kejauhan, itu adalah suara Ye Xihan, sedang mengobrol di telepon dengan suara rendah di kamarnya. Pasangan pria seperti apa yang kamu inginkan? Apa gunanya menghadiri pesta dansa seperti ini? Hanya mereka yang suka mengolok-olokmu. Siapa bilang aku tidak punya pacar? Aku khawatir kamu akan iri padaku jika aku mengajaknya keluar. Bersambung.